وأن يجعل مستقبلكم مستقبلا منورة. آمين يا رب العالمين. وفي البداية أود أن أطلب منكم المشاركة الفعالة، المشاركة الفعالة، وذلك بإظهاركم وجوهكم، بفتح صوركم في هذه الشاشة. لأني لا أريد أن أتكلم مع صورة، لا سيما صورة الحيوان، ya، صورة الفأرة، صورة القرد، صورة الكلب، كأنني أتكلم أمام الحيوان في حديقة الحيوانات. إذا أظهرت صورتكم بشكل حيوان، كأنكم تزعمون أني من الحيوان وأتكلم مع الحيوان. قال Roma Irama, sungguh terlalu. Ya, iftahu suratakum, azhiru wujuhakum, wa hadha min dimni an-natijah. Ya, termasuk bagian daripada penilaian. Wa min dimni al-adab, termasuk dari sisi etika, adab, dan sopan santun. Tega banget sih kamu ngomong sama saya ngadepin tikus sama monyet gitu, tega banget dah. Yuk, tampakkan semua. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, kan kulihat wajahmu, kan kulihat wajahmu. Jadi ini termasuk penilaian ya, ada penilaiannya ya. Jadi jangan salahkan kalau nanti nilainya tidak bagus karena kamu enggan untuk menampakkan wajah kamu. Naam. Al-maddah apa? Terjemah ya. Terjemah min al-lughah al-arabiyyah ila al-lughah Indonesia. 2 SKS ya. Ya, deskripsi mata kuliah ini, perkuliahan ini adalah ya, mahasiswa mempraktekkan terjemah, yaitu dengan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan sebaliknya nanti ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Teks yang diterjemahkan adalah teks-teks
beraneka wacana, baik wacana yang bersifat keagamaan, ilmiah, olahraga, sosial, budaya, politik, ya, bisnis, ya, dan lain-lainnya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Dengar Ustaz. Iya. Di mana nanti teman-teman sekalian, kamu akan ditugaskan dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil terjemahan di hadapan teman-teman, dan kemudian nanti kita perbaiki bersama-sama. Jadi metode yang kita pakai adalah yaitu student centered learning, ya, berbasis kepada keaktifan mahasiswa. Saya hanya sebagai mediator, antum semua yang aktif, di mana satu kelompok menerjemahkan materi, memaparkan dalam bentuk PowerPoint dengan teks asli beserta terjemahnya, lalu nanti kita diskusikan, ya, pilihan kata, ya, atau pilihan kalimat, ya, untayan kalimat yang sesuai dan cocok. Karena itu nanti kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Materinya gimana Pak Ustadz? Untuk materinya, karena kelompok yang akan dibuat juga ada yang apa, misalkan ada yang 8, ada yang 9 gitu ya, berdasarkan kelompok yang ada, maka saya harus menyesuaikan jumlah materi yang akan disampaikan, diterjemahkan dengan jumlah kamu semua. Jadi tidak terlalu berat untuk kamunya. Nah, karena penyesuaian itulah, maka saya berinisiatif, ya, untuk materi-materi yang akan antum terjemahkan adalah materi-materi yang sifatnya kekinian. Ya, materi-materi yang sifatnya tidak out of date, sehingga bisa disesuaikan dengan jumlah kamu-kamu semua. Sebab kalau dengan materi yang ada, takut-takut nanti jumlah mahasiswanya kurang gitu ya, kelompoknya agak sedikit, lalu materinya kebanyakan. Jadi nanti saya coba menyesuaikan. Karena itulah, ya, untuk materi saya tidak memberikan di awal perkuliahan ini, tetapi saya berikan seminggu atau 6 hari atau 5 hari atau 4 hari sebelum antum presentasi gitu. Sebelum antum presentasi. Jadi nanti ada kelompok, perwakilan kelompok yang WA saya. Pak Ustadz, ya, yang baik hati, yang tidak sombong gitu. Saya dari kelompok apa gitu, kelompok 1, kelompok Ghostbuster yang terdiri dari
7 orang. 1 AIC, 2 Alia Zahri, 3 Hamam Usame, 4 Yahye gitu ya. Disebut ditulisin namanya sekian orang, minta materi untuk terjemah minggu ini. Nah, nanti saya pilihkan, saya kasih ya materi tersebut. Nah, nanti kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Nanti kamu tuangkan hasil diskusi itu dalam PowerPoint yang akan kamu sampaikan, akan kamu presentasikan. Bagusnya setiap alinea terjemahnya gitu. Setiap alinea terjemahnya, setiap alinea terjemahnya gitu. Jadi per alinea kita melihat ada Arabnya, ada Indonesianya. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu diusahakan juga ya PowerPoint-nya yang keren. Ya. Kalau misalkan materi itu materi tentang Palestina, maka di situ ada gambar bendera, ada gambar mujahid, ada gambar apa, pokoknya biar keren lah gitu ya. Kalau misalkan di situ ada gambar, misalkan apa, materi tentang olahraga, wah di situ ada Ronaldo ya, ada Lionel Messi, ada siapa gitu, jadi keren gitu. Jadi ada ilustrasinya yang menarik gitu. Jangan coba kalimatnya saja, tapi ada gambarnya. Di ujung paling atas ada gambar kamu, foto kamu yang mau presentasi, ya, foto kamu yang menghadap ke kamera, jangan menghadap ke belakang, nggak ketahuan. Siapa yang presentasi? Nah, sekarang jadi kita akan membagi dulu dalam tengah awal semester ini ya, kamu dibagi menjadi 7 kelompok untuk presentasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, nanti semester selanjutnya ya presentasi lagi, jadi 2 kali presentasi. Kalau kemarin-kemarin saya itu untuk semester tengah semester akhir itu Indonesia Arab, tapi ini karena materinya, mata kuliahnya disebutnya materi terjemah Arab Indonesia gitu ya, di SKS gitu ya, mata kuliah yang kamu ambil ya, tulisannya ya. Betul, Ustaz. Ada tulisan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka otomatis jadi dari tengah semester awal sampai tengah semester akhir, dua-duanya kamu praktek terjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Mungkin nanti pada semester berikutnya baru ada terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kenapa ini dilakukan? Kenapa ini dipilih? Karena sebagai latihan kamu, mengingat skripsi yang harus kamu buat nanti adalah skripsi yang berbahasa Arab. Jadi kamu sudah sedikit-sedikit mulai terlatih, terbiasa untuk melakukan penulisan dengan bahasa Arab. Gitu. Jangan lupa pemilihan diksi-diksinya ya, pemilihan katanya yang tepat. Ya, siapa tahu nanti kamu ada yang jadi anggota DPR, ya, jadi anggota DPRD, ada yang jadi anggota DPD. Kalau kamu nanti sudah lulus, siapa yang tahu? Nanti kamu sudah terbiasa kalau membuat undang-undang akan memilih kata-kata yang cocok dan tepat ya di dalam menentukan diksi kalimat berupa undang-undang yang kamu buat. Kalau kamu jadi orang hebat, menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD, ya,
Semua pohon kamu pantekin dengan foto kamu semua. Kayak sekarang nih, ampun dah. Semua pohon teraniaya, dipantekin, dipakuin, ya, sama calon anggota legislatif. Ada yang fotonya begini nih. Berarti kan begini ya. Kayak Korea, itu kalau kamu tahu, kalau malam itu goyang itu tangannya. Gini ya, duit mana, duit mana, duit mana, duit mana. Karena dia kekurangan duit. Duit harus keluar banyak, waktu harus keluar banyak, ya, mental otak juga pusing. Udah gitu nggak jadi, rumah sakit jiwa sudah menanti. Jadi tagihannya apa nih Pak Ustadz? Tagihannya ya tiap kelompok itu presentasi, ya, presentasi terjemahan. Kemudian UTS-nya juga ya menerjemah. UAS-nya gimana? Ya juga terjemah. Tugas akhirnya gimana? Tugas akhirnya cuma mengumpulkan saja, mengumpulkan hasil-hasil terjemahan. Ya, penilaian satu tadi saya bilang, ya, keaktifan kamu dalam diskusi di Zoom, ya, jangan pakai gambar monyet. Kemudian dua, presentasi. Kemudian tiga, ya, tugas dan nilai UAS dan UTS. Kamu semester berapa ya? Semester 6, Ustaz. Halo? Semester 6 apa 8? 6. Semester 6, Ustaz. 6 ya? Tahun ketiga ya? Alhamdulillah. Semester lalu agak ini ya, Al-Quran ya ikut ya? Nah, ada Al-Quran semester lalu. Iya, ngambil Al-Quran ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti tahun ketiga ya, tahun ketiga. Sudah PPL belum? Belum ya? Belum PPL ya, mungkin semester depan ya. Semester depan. Ya, biar lebih cepat lulus lebih bagus ya. Supaya nggak bayaran lagi. Tapi kalau yang dapat beasiswa, nanti kalau cepat selesai beasiswanya habis ya. Banyak juga kan yang dapat beasiswa nih. Alhamdulillah. Ya, itulah ya rencana pembelajaran dalam semester kita. RPS-nya. Lalu ada yang ingin kamu tanyakan, silakan. Oh, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Betul? Untuk kriteria minimal kelulusan mata kuliah ini apa, Ustaz? Apanya itu? Apa kriteria kelulusan apanya dari sisi apanya? Kayak misalkan minimal dapat C atau dapat B-min gitu. Oh, Untuk mata kuliah ini. minimal C ya. C, kalau D ngulang nanti. Tahun depan kamu ikut lagi. Tapi kamu saya harap jangan berharap bisa ikut lagi. Kamu harus bertekad, harus lulus ya. Harus lulus semua. Lebih cepat lebih bagus. Kan kamu ditunggu ya. Ditunggu oleh negara.
Kamu ditunggu oleh orang tua, ditunggu oleh mertua, ditunggu oleh masyarakat. Ya, jadi pantang lama, harus cepat selesai. Apalagi kuliah sekarang agak ini kan, apa namanya, elastis, bisa pakai Zoom ini kan. Coba kalau dulu kan harus datang, aduh ampun. Kalau kamu sekarang enak pakai Zoom, bisa sambil apa kuliah, sambil ngopi di rumah gitu ya, nggak keluar ongkos biaya banyak, itu sambil di rumah kan enak. Oke, ya, terima kasih. Teman-teman yang lain yang mau bertanya? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Sekarang jumlah kamu ada berapa ya? Jumlah kamu semuanya nih? Kelas C ada berapa orang? Kelas C PJJ siapa ya? 22 Ustadz. Berapa? 22 saya PJ-nya. C 22. 22. PJJ siapa? Fatimah Ustadz. Fatimah Erma. Iya. Fatimah Erma. Ada 22 orang ya. Kalau kelas D ada berapa orang? Ada 19 Ustadz. Ya? 19. 19. Siapa PJ-nya siapa? Saya Alia Zahra. Alia Zahra, iya. Kok PJ-nya nggak mau memperlihatkan wajahnya dua-duanya nih? Pada malu-malu nih. Hayak-hayak kitun. Malu-malu kucing. Sudah Ustadz, nyala kameranya Ustadz. Sai cat. Malu-malu. Sudah nyala kameranya Ustadz. Ditampakkan dong ya. Wajah kita biar kelihatan pede gitu. 22 tambah 19 ya? 22 tambah 19. Jadi berapa tuh? 70. Berapa ya? 22 19. 41. 41. 41 kalau dibagi 7 berapa? 41 dibagi 7. 6 Ustaz. Ada yang satu kelompok 6. Yang lain 7 ya? Iya. 7 kali 5 35 tambah 6 41. Iya. Berarti satu kelompok ada 7 orang, sebanyak 5 kelompok plus satu kelompok terdiri dari 6 orang. Saya minta bantuan kepada PJ ya untuk bikin kelompok 6 kelompok. 7 kelompok, 7 kelompok. 7 kelompok. Atau ini, waktu kemarin agama ada kelompoknya enggak? Agama Al-Quran. Al-Quran ada kelompoknya tapi nggak digabung. Kan kalau ini 2 kelas ya Ustadz CD. Kalau Al-Quran kemarin 1 kelas 1 kelas. Ini nggak bisa digabung. Digabung aja. Cari adab Ustaz. Oh, kalau semester lalu ada sama Ustadz mata kuliah Tarikh Adab juga ada kelompoknya Ustadz. Kelas ini.
Dua-duanya di sama. sini. Iya, sama. Ya udah pakai kelompok yang itu aja ya. Udah ada ya. Masih inget nggak tuh kelompoknya, teman-teman? Ada Ustaz, saya masih nyimpen datanya. PJ yang kemarin, tari adab siapa PJ-nya? Iya, saya Ustaz. Ingat, masih ingat? Ya masih ada di HP. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, jadi pakai kelompok itu aja. Kelompok satunya siapa kelompok satunya? Coba bacain. Bentar Ustaz, saya cari dulu. Lihat. Yang kelompok 1 Syifa, Hana, sama Putra Maulana sama Aisyah. Terus kelompok 2 ada Alwiyah, Alia Zahra, Rohmah, Ifah, Muhammad Adam sama Al-Ghifari. Kelompok 3 ada Fatimah Erma, Rizka, Yahya Adli, Amelia, Alia Putri, Ainunisa, sama Abdullah Hamam. Terus kelompok 4 ada Ismail, ada Diana, ada Dihya, terus Aliyah, Nadia, sama Melati. Kelompok 5 ada Syafiyah, Hafsah Sarah, Sofyan Dini, Arya, Anida, Albi, sama Hamam. Lalu kelompok 6 ada Fatilah Anwar, Eriza, Andrew, Lutfiyah, Nur Anissa, sama Abdul Rahman. Tapi cuman sampai kelompok 6 doang, Ustaz. 7 Neng, bikin 7 Neng. Berarti ini ada yang dipecah lagi atau gimana, Ustaz? Pecah lagi. Pecah lagi. Diambil aja satu-satu dari kelompok yang sudah ada, dipindahin jadi kelompok 7. Oh, baik, Ustaz. Cabut-cabut aja. Sudah kamu cabut-cabutin aja ketek-keteknya. Tapi teman-teman kira-kira pada setuju gak kalau yang nama terakhirnya diambil? Jadi buat kelompok baru gitu. Coba sebentar, Ustaz. Tolong ada yang catetin ya, ini aku sambil bacain. PJ ya, catetin PJ-nya, PJ sekarang. Itu kan kemarin Tadi, PJ adab ya. Iya, tadi yang kata Putra berapa? Kelompoknya satu kelompok? Pokoknya 7 kelompok aja. 7 kelompok ya. Jadi yang satu kelompok berapa orang? 6. 6. Berarti ini kelompok 1 sampai Putra Maulana. Oh ya, bentar nih kelasnya belum dikirim ya. Kamu sama kelas saya sama kelas kamu belum pernah luringnya, nggak pernah di kelas ya? Dari awal ya, dari kalamnya. Oh, Ustadz, kalau kemarin itu ada kelompok yang 3 orang ikut kampus mengajar kelas C. Ada Rohma, Ifah, sama Hana. Sama Izzah ya, kalau nggak salah. Mungkin di spin ulang aja kali ya, Ustaz. Iya, namun mungkin agak boleh. Silakan. Baik, terima kasih, Ustaz. Iya. Silakan.
Kalau bikin kelompoknya di luar perkuliahan ini bagaimana Ustadz? Nanti dari PJ akan menyerahkan nama-namanya ke Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, baik Ustadz. Apa namanya? Nanti yang sudah ditentukan sebagai kelompok 1, ya, besok atau lusa bisa perwakilannya WA saya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz yang baik dan tidak sombong. Saya kelompok ini sekian-sekian. Ya, minta materi untuk terjemah, gitu ya, untuk dibuatkan PowerPoint presentasinya. Itu. Bikin ini grup WA grup boleh, gitu, WA grup terjemah tahun ini, semester ini, ya, lalu nanti di-share nama-nama kelompok tersebut. Gitu ya. Nanti kamu buat saja. Oke. Nah, sekarang latihan sebentar. Latihan terjemah. Tolong siapa yang ini ngetik lancar, tolong ngetik di share ini di apa? Di screen share screen. Siapa yang jago ngetik Arab? Ayo. Tolong. Adli Ustadz. Latihan doang. Silakan Word yang kosong. Nah, ya. Ya, kamu tulis. Gedein dong, kayaknya kecil amat ya. Tulis contohnya ya. Kataba. Gedein nggak bisa. Kataba syakhsun ala sayyaratihi kalimatan
Mu'siratan. Hamzah bukan ain, hamzah. Wawu ya itu, ya. Sa bukan sin. Apa Ustaz? Bisa diulang? Mu'siratan, sa. Mu'siratan. Titik 2. Hunaka rajulun biduni kecil banget ya, gak bisa digedein. Facebook, biduni Facebook. Koma. Walaysa lahu Twitter. Wala yamliku wala yamliku wala yamliku sudah. Wala yamliku Instagram. Walakin na'jibu kullal ajbi li'anna lahu miliar mutabi'. Titik. Man huwa ada tanya Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya. Kataba syakhsun. Oh, ada ketiga lagi. Kataba syakhsun almaniyun. Almaniyun, ya. Oke. Ya.
kataba syakhsun almaniyun ala sayyaratihi kalimatan mu'siratan. Hunaka rajulun biduni Facebook walaysa lahu Twitter wala yamliku Instagram walakin na'jibu kullal ajab li'anna lahu milyar mutabi'. Man huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu terjemahkan. Siapa yang mau menerjemahkan? Ustaz. Ya, coba. Ditulis ya. Kata Basyakhsun Almani Ayo, tulis. Ya. Ada seorang Yaman menulis Almani Yaman kan Ustaz ya? Dia menulis kalimat yang istilah keren lah, berpengaruh gitu di mobilnya. Ya, kalimatnya itu hunaka rajulun biduni, ada seorang yang dia itu nggak punya Facebook. Tolong bahasanya yang resmi ya, jangan yang enggak. resmi. Oh iya. Oh, berarti diulang dong dari awal. Ya. Seorang dari Yaman itu menulis di mobilnya kata-kata yang berpengaruh, atau ya boleh deh kata-kata yang berpengaruh. Nah, titik 2, ada seorang laki-laki tidak memiliki Facebook dan tidak memiliki Twitter. Dan tidak memiliki Instagram. Akan tetapi kita terheran-heran dengan segala keheranan. Karena dia memiliki miliaran pengikut. Ya, titik. Siapa dia? Ya, Nabi Yuna Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cakep. Ini kan apa? Secara pesan betul ya. Cuman secara diksi dan aturan tata bahasa Indonesia juga harus perlu dicermati lagi. Oke, ada yang ingin memberikan terjemah lain dengan diksi dan susunan bahasa yang berbeda? Silakan. Ayo. Siapa? Ana Ustaz. Ya, silakan. Tulis lagi, dingin. Seorang dari Yaman itu menulis kata-kata yang berpengaruh di mobilnya. Titik 2, ada seorang laki-laki tidak memiliki Facebook dan tidak memiliki Twitter.
dan tidak memiliki Instagram. Akan tetapi, kita sangat terkejut dengan kita sangat terkejut karena dia memiliki, akan tetapi kita sangat terkejut karena dia memiliki miliaran pengikut. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini sama ya, hampir sama ya. Sama tuh, di atas sama yang bawah sama. Seorang dari Yaman itu menulis kata-kata yang berpengaruh di mobilnya. Ada seorang laki-laki tidak memiliki Facebook, tidak memiliki Twitter, tidak memiliki Instagram. Tetapi kita sangat terkejut dengan segala keheranan. Sangat terkejut karena dia memiliki miliaran pengikut. Hampir sama. Jadi hendaknya dipilih diksi ya yang lebih tepat dan sesuai dengan tata bahasa kita. Kamu sudah mempelajari ya cara berterjemah itu, ada yang namanya takdim ya, mendahulukan, ada yang namanya takhir, mengakhirkan, ada yang namanya hadzaf, ya membuang kalimat yang tidak perlu, ada yang namanya ziyadah, ya menambahkan kalimat ya, itu harus dipraktekkan di sini. Bagaimana coba ya, yang lebih pas gitu. Ini betul sih betul, cuman apa terjemahnya hampir terjemah harfiah, ya secara harfiah, huruf demi huruf, kata demi kata, ya terjemah setia. Yang diharapkan adalah terjemahan yang komunikatif, gitu. Terjemah yang komunikatif. Bagaimana terjemah komunikatif untuk kalimat di atas? Coba, mana kalimatnya tadi itu? Atasin deh. Kataba syakhsun almaniyun ala sayyaratihi kalimatan mu'siratan. Seorang warga, gitu kan? Warga. Seorang warga Jerman, gitu, bukan Yaman itu ya. Jerman, Almania. Seorang warga Jerman ya menulis kalimat yang sangat indah di kaca mobilnya. Itu kamu sudah melihat tuh ada pergantian ya. Kalimat mu'sirah ya, kata yang berkesan, berpengaruh itu diganti dengan kata yang kalimat yang indah, kalimat yang sangat indah. Kalimat yang sangat indah. Itu apa namanya? Melenceng nggak dari maksudnya? Tidak melenceng. Ya, kalimat itu bisa disebut dengan kalimat yang indah, ya, berkesan atau indah, gitu. Berkesan atau indah. Jadi diganti mu'sirah ya, memberikan pengaruh ya, diganti dengan berkesan atau indah. Ala sayyarati, di mobil ditambahin kata-kata kaca, di kaca mobilnya. Biasanya kan yang ditempelin stiker di mana? Kalau mobil, biasanya kan di kaca. Nggak mungkin di knalpot dong. Di kaca mobilnya. Ini lebih manis terdengarnya. Seorang warga Jerman menulis kalimat yang sangat indah di kaca mobilnya. Bagaimana? Ada seseorang yang tidak memiliki, tambahin di sini akun, gitu kan ya,
Ya, lebih tepat kan, lebih enak kan? Akun Facebook, koma. Langsung akun Twitter, koma. Akun Instagram. Akan tetapi kita salut karena dia memiliki miliaran. Nah, ini kalau follower sudah menjadi bahasa Indonesia nih ya, kalau dalam istilah ini. Jadi bisa langsung kamu sebutkan di sini miliaran follower gitu ya. Meskipun follower itu bahasa asingnya, bahasa Inggris gitu. Tapi istilah untuk akun-akun itu kan yang pengikut istilahnya follower ya. Follower. Pengikut sih bisa, cuman kayaknya lebih mendekati kalimat kata-kata follower karena berkaitan dengan akun-akun. Biasanya follow bilangnya ya. Jarang bilangnya diikutin gitu ya. Jarang ya. Udah langsung di follow. Kalau kata-kata download itu bahasa asing. Tapi sekarang sudah masyhur kata-kata download itu diganti dengan unduh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengunduh, itu kita udah paham. Tapi kalau follow masih belum familiar ya. Follow itu diganti dengan kata-kata ikut gitu. Kalau untuk Facebook, Twitter, Instagram masih pakai kata-kata follow. Betul Pak sih? Istilah begini betul nggak? Apa saya ketinggalan zaman nih? Benar, follower. Betul ya gitu ya? Ya, dia memiliki miliaran follower, pengikut ya follower. Tapi kalau pengikut itu pasti ya, pasti. Tapi yang dimaksudkan di sini pengikut follower dikaitkan dengan Instagram, Facebook ya, Twitter. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemahan dari teman kamu yang dua ini bagus, sudah menyampaikan pesan ya. Pesannya nyampe dan tidak menyimpang gitu. Bagus, cuman perlu penyesuaian diksi, penyesuaian kalimat yang terpilih untuk menerjemahkan kalimat sehingga menjadi komunikatif. Tulis lagi. Idza faqadta. Al-mala fa innaka lam tafqid syai'an wa idza faqadta as-sihhata
faqadta ba'da asy-syai'. Wa idza faqadta al-akhlaqa faqadta kulla syai'. Gak pakai alif lam, kulla syai'. Wah, ini keren nih. Idza faqadtal mala fa innaka lam tafqid kulla syai'. Wa idza faqadta as-sihhata faqadta ba'da syai'. Wa idza faqadtal akhlaqa faqadta kulla syai'. Ayo terjemahin. Coba. Mana, Ustaz? Ya. Apabila kamu kehilangan uang, maka kamu belum kehilangan segalanya. Tulis, Neng. Tulis, bro. Belum kehilangan. Apabila kamu kehilangan uang, maka kamu belum kehilangan apapun. Dan apabila kamu kehilangan kesehatan, maka kamu akan kehilangan bagian. Ya, bagian. Dan apabila kamu kehilangan akhlak, maka kamu akan kehilangan semuanya. Cakep. Iya, keren. Ayo siapa lagi buat perbandingan? Ayo. Ya, siapa lagi lagi? Ustaz? Siap. Iya. Tulis bawahnya. Ya, Ustaz. Ya, apabila kamu merasa kehilangan uang, sesungguhnya kamu belum kehilangan apapun. Dan apabila kamu merasa kehilangan kesehatan, sesungguhnya kamu baru kehilangan setengahnya. Tapi kalau kamu merasa kehilangan akhlak, sesungguhnya kamu telah kehilangan seluruhnya. Segala sesuatu aja deh. Iya. Di hutan ada macan tutul, mantul. Gimana teman-teman, ada yang mau ngasih terjemahan lagi? Silakan. Hayya. Nah, Ustaz, coba Ustaz. Iya. Jika kamu kehilangan harta, kamu tidak kehilangan apa-apa. Jika kamu kehilangan kesehatan, maka kamu kehilangan sesuatu. Tapi jika
Tapi jika kamu kehilangan moral, maka kamu akan kehilangan segalanya. Cakep, iya. Nah, ini kita gabung aja ya dari tiga ini, ya ada yang kurang, ada yang sudah bagus, ada yang perlu disempurnakan. Isinya sama, intinya sama. Tapi pemilihan diksinya yang hendaknya lebih manis lagi, ya lebih mendekati bahasa komunikatif bahasa kita, ya. Jadi orientasinya kalau kita menerjemah itu orientasinya jangan ke orientasi bahasa asal, tapi ke bahasa tujuan. Idza faqadtal mal fa innaka lam tafqid syai'a. Jika kamu kehilangan harta, gitu ya, harta sebutnya. Jika kamu kehilangan harta, maka itu tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Titik. Dan jika kamu kehilangan kesehatan, berarti kamu kehilangan sebagian apa yang kamu miliki. Tambahin di situ. Sebagian apa yang kamu miliki. Tetapi jika kamu kehilangan akhlak, maka kamu kehilangan segalanya. Segalanya. Isinya mah sama ya, isinya sama, cuman pemilihan diksinya. Kenapa? Karena kamu nanti harus memilih diksi, apalagi nanti misalkan jadi anggota DPR, anggota DPRD, wah bisa menyusun undang-undang yang pas. Jangan bikin undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Oke. Coba lagi. Man. Tulis man. Asya. Khadiman. Tahta. Qadami. Ummihi. Asya. Sayyidan. Fauqa. Ru'usi. Qaumihi. Weh, ini cakep nih. Ayo terjemahin, ayo. Ayo. Siapa? Halo. Halo. Loha. Ya. Capek-capek kuliah S1. Tapi disuruh terjemah nggak mau. Rugi dong.
Rugi dong. Nah, coba Ustaz. Ya. Barang siapa Ya. yang hidup sebagai pelayan apa ya bagusnya? Di bawah kaki ibunya. Maka dia hidup sebagai tuan atau kepala di atas rakyat-rakyatnya atau kaumnya. Iya, cakep. Men kalau barang siapa repot kalau kamu baca barang siapa, nanti ada yang nunjuk barang saya gitu. Repot. Ayo siapa lagi? Kebanyakan kita terjemahin barang siapa ya. Iya. Repot kalau udah nunjuk barang saya gitu. Ayo. Siap. Barang siapa Nyalain yang juga membantu dong. Barang siapa yang membantu ibunya, maka ia seperti tuan di atas rakyatnya. Bagaikan ding salah-salah. Bagaikan tuan di atas rakyatnya. Barang siapa yang membantu ibunya, bagaikan tuan di atas rakyatnya. Makanya dari dari maka. Oh iya gitu. Oh iya gitu. Nah, barang siapa yang membantu ibunya, maka dia bagaikan tuan. Iya, cakep. Barang siapa? Barang saya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Satu lagi. Anda Ustadz, Ya. siapa yang berbakti kepada ibunya, maka ia bagaikan pemimpin yang mengurusi kaumnya. Ya. Bagus. Ada lagi yang mau nerjemahin? Ana coba Ustaz. Ya. Seseorang yang hidup senantiasa berbakti kepada ibunya. Coba lihat lagi deh. Tulisannya Dli. Konsep keluar. Siapa yang berbakti? Seseorang yang hidup senantiasa berbakti pada ibunya, maka seakan-akan ia hidup sebagai orang
yang terhormat di kaumnya. Ya, bagus semua ya, cuman lagi-lagi ya pemilihan katanya yang mungkin lebih tepat, lebih komunikatif ya. Kalau menurut saya begini, man 'asha khadiman tahta qadami ummihi 'asha sayyidan fawqa ru'usi qaumihi. Siapa? Jadi nggak usah pakai barang. Nanti ada yang nunjuk barang saya. Siapa yang mengisi hidupnya dengan berbakti kepada ibunya, kelak dia akan terhormat di kalangan kaumnya. Nah, di sini ada penambahan, pengurangan gitu ya, yang diperlukan untuk lebih membuat kalimat ini menjadi akrab di telinga, ya, tidak kabur pesannya dan tidak bergeser dari kaidahnya. Semuanya sih betul gitu, cuman kan pemilihannya. Yang terakhir, coba terakhir. Ij'al. Yang lain mana nih, kamu terjemah pada tidur ya. Ij'al al-alaqah bainaka wa baina sadiqika misla alaqah coba kamu tulis ta, wawu, mim, spasi, wawu, jim, ro, ya. Mahma yahdusu. Mahma pakai alif panjang. Mim ha. Mahma. Iya. Yahdusu. Syai'un. Bainahuma la yastati'ani al-istighna'u.
an ba'diha al-ba'da atau al-ba'du. Ya, tadi yang saya ejak, siapa yang bisa baca? Ayo, siapa yang bisa baca? Bisa nggak? Ij'al al-alaqah bainaka wa baina sadiqika misla alaqah ta wa wu mim wa jai jim ra ya. Mahma yahdusu syai'un bainahuma la yastati'ani al-istighna an ba'dihim al-ba'd. Siapa yang bisa baca dulu? Ayo. Tadi saya sengaja, saya tidak baca tapi saya ejak. Yo, siapa? Tom Jerry. Ya, cakep. Betul. Tom Jerry. Iya. Cakep, cakep, cakep. Ij'al al-alaqah bainaka wa baina sadiqika misla alaqah Tom wa Jerry. Tom and Jerry. Mahma yahdusu syai'un bainahuma la yastati'ani al-istighna an ba'diha al-ba'da. Ayo terjemahin. Yang lain pada tidur. Tidur, bangun, bangun. Sahur, 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 sahur. Nah, Ustaz, izin terjemahkan. Ya. Jadi, jadikan pertemanan kamu dengan temanmu itu seperti hubungan antara Tom and Jerry. Afan, jadikan pertemananmu itu antara kamu dan temanmu itu seperti Tom and Jerry. Iya. Apapun yang terjadi di antara mereka, mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Iya, cakep. Iya. Ada yang mau ini? Ya. Nambahin. Kalau pakai Google Terjemah tuh berantakan nih. Iya, satu lagi ya. Di mana di Pak? Ntar kalau kita dikasih tugas lalu kita masukin aja ke Google Translate. Terjadi. Wah, berantakan. Jangan, jangan. Saat dia kamu terpaksa masukin, tetap harus kamu perhatikan final touch. Ya, final touch, sentuhan akhir. Harus kamu ayak. Jangan percaya begitu saja. Menyesatkan. Ya, silakan. Ana Ustadz, suaranya terdengar nggak? Tidak terdengar. Ya. Jadikanlah hubungan persahabatanmu jadikanlah hubungan persahabatan antara kamu dengan sahabatmu itu seperti hubungannya Tom and Jerry. Di mana apapun yang terjadi di antara mereka, mereka tetap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Iya, cakep. Cakep. Cuman biasanya kan kita kalau pakai domir ya, domir itu di belakangnya udah ya, sudah disebut gitu. Buku itu milik Ahmad. Bukunya
berwarna merah, gitu ya. Bukunya berwarna merah. Nya ini kembali kepada Ahmad, ya. Ini kata-kata nya kemana kembalinya nih? Jadikanlah hubungan persahabatan kamu dengan sahabatmu seperti hubungannya. Nya Tom and Jerry. Nyanya kemana nih? Ke Tom and Jerry apa ke belakang? Apa ke depan nih? Hubungannya Tom and Jerry, Ustaz. Harusnya Tapi nggak boleh domirnya duluan begitu. ya. Oh iya. Domirnya duluan. Yang punya domir di belakang. Biasanya kan domir belakangan. Yang punya domir duluan. Oh iya, Ustaz. Buku itu milik Ahmad. Bukunya berwarna merah. Nyanya itu kembali ke Ahmad. Kalau ini hubungannya Tom and Jerry gitu. Nyanya kembalinya kemana nih ya? Ke Tom and Jerry ya. Di bahasa kita yang rancu di situ ya. Dengan berakhirnya COVID-19, dengan berakhirnya COVID-19, maka berakhir pula kewajiban memakai masker. Tapi kok dengan berakhirnya gitu? Nyanya ini kemana nih? Mestinya kan duluan. Oke, kalau menurut saya ini aja apa pilihan-pilihan ya. Jadikanlah hubunganmu dengan temanmu laksana hubungan Tom and Jerry. Tom and Jerry. Terus selanjutnya saya setuju sama yang bawah. Sama yang dijawab siapa tuh tadi itu. Yang pertama. Ya itu dia. Apapun yang terjadi di antara mereka langsung gitu. Kata-katanya bagus. Apapun yang terjadi di antara mereka, terus bawahnya tuh masih ada lagi tuh scroll. Wah, belum ditulis berarti. Apa tadi? Siapa tuh tadi yang jawab gitu? Bro. Tadi iya. Gimana? Apapun yang terjadi di antara mereka, mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Cakep. Ya, gitu ya. Atau merekanya jangan dua kali. Di antara keduanya gitu. Yang satunya baru pakai mereka. Di antara mereka ya, keduanya boleh salah satunya diganti aja ya. Di antaranya jangan dua kali. Iya. Iya. Gitu ya. Bagus sih. Jadikanlah hubungan dengan temanmu laksana hubungan Tom and Jerry. Apapun yang terjadi di antara mereka, keduanya tidak bisa hidup tanpa satu sama lain atau tanpa yang lainnya. Ya. Apapun yang terjadi di antara keduanya, mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Boleh. Oke, teman-teman, begitulah salah satu fungsi daripada terjemahan kita. Ya, kita ini berusaha mencari diksi, ya, pilihan-pilihan kata yang cocok dan tepat, gitu ya. Lalu pesan yang tidak boleh melenceng, ya, dan sesuai dengan kaidah aturan tata bahasa Indonesia. Jangan pakai tata bahasa Jawa kuno apalagi. Kalau istana, ya batasnya istana.
Kalau rumah reot, istilahnya gubuk, gitu kan, ada istilah-istilah tertentu ya. Kalau istana disebut gubuk kan nggak cocok. Presiden Jokowi berkantor di Gubuk Merdeka, Jalan Merdeka Barat, kan nggak cocok. Cocoknya apa? Istana. Demi cintaku padamu, aku rela hidup meskipun di gubuk derita. Kan gitu ya? Di gubuk derita. Ya, jangan di istana derita. Nggak pas. Baik, untuk pertemuan pertama sampai di sini. Selanjutnya sudah diputuskan siapa kelompok pertamanya? Screen-nya ditutup. Terima kasih. Screen-nya ditutup. Ya udah, kamu tentukan saja ya. Nanti bikin grup kalau perlu. Tulis nama-nama grupnya dan kelompok pertama harap menghubungi saya untuk mendapatkan materi yang harus kamu terjemahkan, dibuat PowerPoint yang keren, yang cakep, nanti untuk dipresentasikan per alinea gitu ya, paragraf Arab, bawahnya Indonesia, lalu Arab lagi, Indonesia lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Iya. Cukup, Ustaz. Cepat. Ikan gabus. Nggak pakai lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam.